Yesus sungguh Allah, sungguh manusia yang tetap dan terus peduli kepada kita. Kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Iman bukan hanya perasaan bahwa Tuhan hadir atau tidak. Kita udah berdoa dengan jutaan bahkan miliaran kata-kata dan kalimat permohonan, tapi ternyata tak kunjung dikabulkan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes, masih Injil Yohanes yang kita baca ya. Kita sampai pada bagian hari-hari terakhir ya, persiapan Yesus untuk kematiannya pada kayu salib. Dan pada hari ini kita membaca Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Ada hal menarik yang perlu kita renungkan dari bacaan hari ini. Apa itu? Yesus tidak tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Bahkan ia pergi ke satu kota kecil yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Ada makna apa di balik ini? Apa yang bisa kita renungkan? Yesus tidak mengucapkan satu patah kata pun. Bahkan dikatakan Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia pergi ke satu kota kecil untuk mengalami keheningan, untuk diam, untuk mempersiapkan diri menyambut sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sahabat, menurutku ini baik kalau kita renungkan ya, mengapa Injil tidak mencatat atau mewartakan kata-kata yang diucapkan Yesus pada hari ini. Jawabannya, mau tahu nih, saya beritahu jawabannya ya. Jawabannya, Yesus memang ingin menunjukkan kepada kita pentingnya keheningan. Nah, sekaligus untuk menguji kita. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa jadi Yesus tampaknya hilang dari kita. Ya. Kita tidak mendengar sabdanya. Yang terdengar hanya apa? Keluhan-keluhan kita, keluh kesah kita, ya, sambat, suara-suara yang membuat kita ragu akan Yesus. Kalau kemarin saya bilang Yesus bukan setengah Allah, setengah manusia, tapi sungguh Allah, sungguh manusia. Mungkin kita bisa bertanya, apakah kita menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh atau hanya setengah-setengah saja? Menjelang Natal dan Paskah, oke, kita ke gereja maka disebut Katolik nafas, Natal dan Paskah saja. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Maka kalau kita sungguh-sungguh murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh, kadang-kadang Yesus tampaknya jauh dari kita, hilang dari peredaran. Tidak usah sambat, tidak usah mengeluh. Lalu mengatakan, Yesus tidak relevan. Yesus tidak peduli lagi. Yesus
hanya memiliki hal lain yang dipikirkan dan tidak peduli pada kita. Oh, tidak demikian sahabatku. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia yang tetap dan terus peduli kepada kita. Iman kita kepadanya tidak boleh dikaburkan. Yesus seakan-akan meninggalkan kita. Allah jauh dari kita, meninggalkan kita. Roh Kudus tidak bekerja. Lalu kita menjadi ragu-ragu, kita menjadi bingung, kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan. Nah, di saat kita mengalami kesulitan, kita udah berdoa dengan jutaan bahkan miliaran kata-kata dan kalimat permohonan, tapi ternyata tak kunjung dikabulkan. Ya, lalu kita merasa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menyertai aku. Tidak. Iman kita mengatakan bahwa Tuhan selalu hadir, tidak tergantung dari perasaan kita. Iman bukan hanya perasaan bahwa Tuhan hadir atau tidak. Tuhan selalu hadir, kadang kita mungkin tidak merasakannya, tetapi yakinlah penyertaannya tidak pernah berkurang. Itu adalah jaminan bahwa Tuhan menyertai kita setiap saat dalam segala keadaan. Maka dari itu mari kita jauhkan diri kita dari keraguan-raguan. Kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Kita juga tidak dikuasai oleh kekhawatiran-kekhawatiran duniawi. Kita selalu mencari, mengalami, dan menemukan Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita selalu mencecap sabda Tuhan, necep sabda dalam, mencari kehendak Allah, neges kersaning pangeran, dan setia melaksanakan kehendaknya, ngemban dawuh dalem. Semoga para sahabat dimanapun berada selalu sehat, bahagia. Jangan lupa besok sudah Minggu Palma, kita siapkan hidup kita untuk dengan sukacita memasuki pekan suci, menyambut Yesus yang menyelamatkan kita sebagai sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia yang dekat dengan kita. Ibu Maria mendoakan dan melindungi, Bapak Yosef melindungi dan merestui kita. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam